Amalan dahsyat pengantar ke surga. Segala puji bagi Allah yang membuka pintu-pintu rahmat-Nya bagi hamba-hamba yang mendamba surganya. Di tengah singkatnya hidup di dunia, Allah telah menyiapkan jalan-jalan terang yang mengantar seorang hamba menuju surga yang penuh kedamaian. Betapa besar kasih sayang-Nya ketika amalan-amalan yang ringan dilakukan ternyata menjadi sebab diampuninya dosa dan diangkatnya derajat. Maka siapapun yang menapaki jalan ini dengan ikhlas, taat dan tunduk kepada Allah, niscaya ia akan dibimbing menuju tempat kembali yang paling mulia, surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. 1. Tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Inilah amalan paling dahsyat dan paling berat timbangannya. Dalil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa akhir perkataannya la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Quran Surah Muhammad, ayat 19. 2. Menegakkan syalat dengan khusyuk. Syalat adalah amalan pertama yang dihisab. Dalil, wa aqimu as-salata. Tegakkanlah salat. Qiyasan Al-Baqarah 43. Rasulullah SAW. Syalat adalah tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. 3. Membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Al-Quran menjadi syafaat pada hari kiamat. Dalil. Bacalah Al-Quran, karena ia akan memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 4. Istighfar dan taubat. Setiap hari, taubat membuka pintu rahmat dan surga. Dalil, innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai orang yang bertaubat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 272. 5. Zikir yang ringan tapi sangat berat di timbangan. Zikir pagi dan sore. Sayyidul Istighfar setiap pagi dan sore. Zikir-zikir dahsyat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalil. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. HR Bukhari dan Muslim. 6. Berbakti kepada orang tua. Ini pintu surga paling dekat. Dalil. Rasulullah SAW. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Sedekah dan menolong sesama. Sedekah memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Dalil. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. 8. Menjaga lisan. Banyak orang ke neraka karena lisannya. Dalil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisan, dan dua kakinya, kemaluan, aku jamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. 9. Ikhlas dalam setiap amal. Amal tanpa ikhlas tidak diterima. Dalil. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Quran Surah Al-Bayyinah, ayat 5. 10. Akhlak yang mulia. Ini salah satu amalan paling berat di timbangan dalil Rasulullah SAW. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa dahsyat agar masuk surga tanpa hisab. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Allahumma inna as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dibaca 3 kali. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak membimbangkan, kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya, dan mengawani Nabimu Muhammad SAW di surga tertinggi yang kekal.
Doa ini merupakan doa sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam setiap selesai melaksanakan salat fardu dan sunnah. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Qad sallaita mundu kadha wa kadha ma sallaita faridata wa la tatawwa'an illa da'awta Allah fi dabri kulli salat. Allahumma inni asluku imanan la yartaddu wa na'iman la yunaffadh wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld." Saya telah melaksanakan salat sejak ini dan ini. Saya tidak pernah melakukan salat fardu dan sunnah, kecuali saya berdoa setiap selesai, atau ketika melaksanakan sujud dalam salat. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman, la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi.